Berjumpa kembali bersama kami, Komsos Gregorius Agung, bersama saya Christine dan saya hari ini dalam acara Gregorius Podcast. Oke, Christine, aku mau tanya nih sama kamu. Sekarang kegiatan kamu di gereja apa sih? Aku ikut lektor. Oh, aku juga lektor nih, sama dong kita ya. Nih, ngomong-ngomong soal lektor nih, lektor itu kan sebuah panggilan di gereja. Mau tahu dong, kita mau bahas podcast tentang apa hari ini? Pastinya tentang panggilan. Oke, tanpa perlu lama-lama kita panggil narasumber aja nih yang luar biasa. Ada Frater Yuda dan Frater Putra. Yeay. Oke, selamat datang Frater Putra, Frater Yuda di podcast Gregorius Agung. Sebelum kita mulai podcast, Frater boleh dong memperkenalkan diri secara singkat, mulai dari Frater Putra mungkin atau Frater Yuda? Oke, dari saya, teman-teman Gregorius dan semua yang menonton, perkenalkan saya Frater Putra. Saya dari Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, Keuskupan Agung Jakarta. Sekarang saya tingkat 2 di sana. Asal paroki saya paroki Ciputat. Iya. Selanjutnya Frater? Ya, saya Frater Yuda Adrian. Sama, saya dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Saat ini saya sudah tingkat akhir di tingkat 6. Tingkat yang ke-6 sedang menyelesaikan studi S2 saya. Saya berasal dari paroki yang tidak jauh juga dari sini sebenarnya, di Alam Sutra. Wah, ternyata parokinya dekat-dekat nih sama kita, Christine, dari Ciputat dan dari Alam Sutra. Oke. Gimana kalau kita langsung aja nih tanya-tanya sama fraternya? Langsung aja nih. Pasti umat di rumah kaum muda juga penasaran nih kira-kira apa sih yang mau kita bahas hari ini? Pasti. Oke, silakan Christine. Menurut frater masing-masing nih, apa sih makna panggilan menjadi seorang imam? Pertanyaan ini berat ya? Setiap Pertanyaan tahun ya? yang sebenarnya sih karena Frater Putra mungkin baru tingkat 2 gitu ya. Kalau kita yang sudah tingkat akhir ya ini pertanyaan yang tiap tahun selalu ditanyakan buat kita. Apa makna panggilannya? Kalau saya selalu punya prinsip satu hal, bahwa panggilan itu suatu misteri yang dianugerahkan Allah buat kita. Kita tidak pernah tahu panggilan kita itu sebagai apa. Tapi ya kita harus selalu terbuka pada jalan kasih Allah itu sendiri buat kita. Ada yang saat ini menjadi seorang karyawan atau berdagang, ada yang menjadi bisnismen atau segala macam. Ya mungkin saat ini itu. Tapi kita tidak tahu dalam berapa tahun ke depan panggilannya apa. Kami di Seminari Tinggi, ya panggilan itu bukan cuma dari mereka yang menempuh seminari menengah, mereka yang jadi frater gitu, tetapi juga ada beberapa orang yang sudah pernah kuliah, sudah pernah bekerja, sudah punya usaha ini, ada yang dokter, tapi ya tiba-tiba dia memutuskan untuk menjadi seorang calon imam dan kelak menjadi seorang imam. Nah itu sebuah panggilan yang dianugerahkan Allah. Betapa misterinya itu ya. Kita tidak akan pernah tahu itu. Kenapa kita, kenapa saya, kenapa nggak adik saya, kenapa nggak saudara saya. Buat saya itu yang selalu menjadi misteri panggilan. Keren, saya juga setuju ya. Ya, Misteri ya? Misteri, Frater, Christine, dan teman-teman muda di rumah. Misteri, kalau misteri kan berarti kita nggak tahu ya itu terjadi di siapa, dalam bentuk apa, dan kapan. Kalau misalnya kita sudah terpanggil kan berarti kita siap nggak siap nih, kita harus menerima panggilan tersebut dan menjalaninya tentu ya dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas gitu, Romo, Frater, dan teman-teman semuanya. Oke, ngomong-ngomong soal misteri dan menjadi sebuah panggilan, apa yang menjadi tujuan Frater nih, tujuan Frater Yuda dan Frater Putra mengambil pilihan panggilan menjadi seorang frater dan nanti kan pasti akan menjadi seorang imam nih gitu. Ya pertama-tama panggilan menjadi seorang imam adalah melayani. Ya itu sih tujuan utama, tujuan yang menjadi gerak dasar dari panggilan sebagai seorang calon imam, yang pertama-tama pasti melayani ya. Makanya kebetulan kan pas syuting hari ini kami sedang berlatih untuk melayani di paroki Gregorius ini, lalu nanti berlatih pelayanan di mana, intinya mau melayani, mau belajar melayani.
Ya contohnya jelas ya siapa lagi figur pelayanan yang sejati selain Yesus. Nah itu ya bagaimana kita mau membawa pelayanan Yesus itu semakin dirasakan oleh semua orang. Kalau menurut saya itu sih, kalau saya melihat imamat ini, panggilan ini yang pertama-tama adalah panggilan untuk melayani. Dan semuanya saya rasa juga begitu ya, mau panggilan jadi apapun, panggilannya pasti melayani ya. Mau jadi tadi dibilang bisnismen, mau jadi lektor, mau jadi segala macam, itu kan pertama-tama panggilannya pasti tujuannya mau melayani, entah melayani sesama, tapi yang lebih besar ada yang melayani Tuhan sendiri gitu. Luar biasa nih. Oke, kalau dari frater Melayani. sendiri, Iya, kalau apa yang saya refleksikan sejauh ini tentang gambaran imamat terutama, itu juga salah satunya adalah tentang pelayanan gitu ya. Bagaimana melayani itu ya harus dilakukan oleh siapapun juga gitu ya. Itu panggilan utama kita semua sebagai seorang umat Kristiani gitu ya. Kita bisa melayani sesama kita. Seperti yang kita rayakan juga pada Paskah kemarin gitu. Bagaimana Yesus mengajak kita jadi pelayan bagi sesama kita juga. Melayani ya memang harus dilakukan, tetapi juga harus disertai dengan hati yang tulus, hati yang gembira tentunya. Pelayanan itu bukan sesuatu keterpaksaan gitu. Apa yang kita lakukan saat ini menjadi seorang calon imam, kelak tujuan kami tentu menjadi seorang imam gitu ya. Pelayanan kepada umat Allah itu yang selalu ada di hati kami saat ini. Tujuan kami yaitu bagaimana bisa melayani kebutuhan umat-umat di Keuskupan Agung Jakarta, terutama dalam hal kerohanian, doa dan pelayanan pastoral lainnya. gitu Christine. Berarti dalam mencapai sebuah tujuan nih pastinya frater-frater ini menemukan sebuah tantangan ya nggak sih? Betul, tantangan itu frater. Tantang. Gimana nih? Tantangan tersendiri nih masing-masing frater dalam panggilan ini. Iya, tantangan pasti ada ya dalam setiap segala hal lah, segala hal Iya, pasti betul, ada. frater. Setiap hidup pasti punya Pasti punya tantangan. tantangannya. Apakah hidup ini mudah? Ya nggak terlalu juga kan ya, pasti ada tantangannya masing-masing kan. Kalau dari saya sendiri melihat perjalanan dinamika panggilan, lalu menjalani panggilan ini ya sebagai frater gitu ya. Ya pasti tadi kan udah dibilang bahwa pertama-tama panggilan ini misteri ya. Nah, menjadi pertanyaan buat saya, menjadi tantangan buat saya, apakah dalam diri saya ini saya layak gitu? Apakah saya masa benar sih Tuhan saya gitu? Masa kenapa nggak dia? Kenapa nggak Christine yang jadi suster atau siapalah yang jadi Romo apa gimana? Itu jadi ada tantangan tersendiri dalam hati bagaimana terus memantaskan diri saya yang rapuh, saya yang berdosa. Nah itu sih bagaimana dalam diri ini terus ada dorongan untuk memperbaiki diri terus menerus semakin terarah kepada panggilan yang Tuhan berikan itu. Jadi tantangannya dari dalam diri sendiri dulu ya. Jangan dilihat di luar ada apa, tapi apakah saya sendiri, saya melihatnya saya sendiri tuh udah klop belum, udah on the track belum. Nah, itu yang terus saya usahakan. Kalau saya begitu. Begitu. Kalau dari frater? Iya, kalau dari saya mungkin itu kalau apa yang disampaikan Frater Putra tadi memang pas awal-awal kami menjalani formasi memang yang menjadi sebuah tantangan adalah kenapa saya menjadi, apakah saya layak, apakah saya pantas, apakah ini panggilan saya gitu. Tetapi ketika sudah di akhir formasi seperti apa yang saya jalani, tantangan itu menjadi semakin lebih menantang lagi, semakin sulit lagi gitu. Apa yang dibutuhkan umat saat ini? Apa yang masalah-masalah apa yang keluar dalam apa menjadi kesulitan umat saat ini yang menjadi perhatian kita bersama. Jika saat ini kita itu sedang tahun lalu kita menjalankan tahun martabat manusia gitu ya. Kalau sekarang kita memperjuangkan suatu kesejahteraan bersama gitu. Itu juga menjadi sebuah tantangan buat kami. Bagaimana kami bukan cuma belajar saja, tetapi bagaimana itu sudah mulai kita coba wujudkan dalam karya pelayanan kita di tengah-tengah umat. Misalkan ketika kesini, bagaimana kita bisa menyebarkan itu bagi sesama. Bagaimana bisa mendorong orang-orang untuk, ayo
kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ayo kita memperhatikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Karena menjadi seorang imam itu kelak nanti bukan cuma menjadi seorang pemimpin ekaristi aja gitu ya, tetapi bagaimana kita juga memimpin umat kita, menggerakkan umat kita untuk bisa melayani sesamanya lagi. Jadi masih berhubungan dengan bagaimana semangat kita pelayanan itu, ya nggak bisa kita doang gitu, tetapi kita harus melakukan ini secara bersama-sama. Itu tantangan yang kami hadapi saat ini juga, tentu nggak jauh beda sama tantangan hidup di luar sana dengan berbagai masalahnya. Karena perhatian kami sebagai calon imam dan mengarah ke menjadi imam kelaknya, ya tantangan itu juga menjadi tantangan yang lebih besar lagi ketika semakin tingkatannya kita semakin di atas. Oke, Frater, Christine dan teman-teman, ternyata dalam setiap menjalani panggilan banyak tantangannya nih. Ternyata tidak hanya kita sebagai orang awam yang mengalami tantangan, ternyata Frater pun juga mengalami tantangan. Begitu teman-teman. Lalu yang mau kami tanyakan, Frater, sampai sekarang yang menjadi dasar pegangan Frater untuk tetap berteguh dalam panggilan apa, Frater? Pertama ya pasti Tuhan sendiri ya. Karena tadi ya kembali lagi ke awal, panggilan ini misteri, berarti ini bukan punya saya nih. Ini bukan semata-mata saya yang memperjuangkan, semata-mata ini yang patut saya jaga, yang patut saya jagain. Enggak, ini punya Tuhan nih. Saya memaknainya seperti itu ya. Ini punya Tuhan, Tuhan menitipkan, maka yang menjadi pegangan ya Tuhan sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya tetap berpegang pada Tuhan ya? Melatih terus relasi saya dengan Tuhan, melatih terus relasi kami dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya anugerah yang dari Tuhan akhirnya nggak sia-sia gitu, nggak sia-sia, dan sayanya sendiri, kaminya sendiri nggak yang ini punya gua nih, ini yang harus saya pertahankan. Bagaimana semakin hari ke hari mendengarkan suara Tuhan yang memanggil itu. Jadi sekali lagi ya tadi, ini titipan. Kalau saya memaknai ini titipan dari Tuhan, maka yang menjadi dasar selain Tuhan sendiri siapa gitu. Ya gitu sih. Iya, kalau tentang kesetiaan, bagaimana kita berusaha untuk tetap setia di sini, di jalan panggilan ini, ya memang kembali lagi ke dasar panggilan kami itu masing-masing, ya, dasar panggilan kita masing-masing. Kita kalau tetap mau setia dalam panggilan hidup kita, ya itu memang yang kita jalankan gitu ya. Suami istri ketika terpanggil untuk hidup menikah, itu kan dituntut untuk setia sampai maut memisahkan gitu ya. Sama kami juga ketika panggilan memilih untuk menjadi seorang calon imam, untuk memilih menjadi seorang imam kelaknya, ya itu juga sebuah pilihan yang kami jawab gitu ya, sebuah panggilan Tuhan yang kami jawab. Tapi juga di situ kita menuntut diri sendiri untuk setia pada jalan panggilannya. Ya memang jalan panggilan itu memang berasal dari Tuhan sendiri, tetapi juga ada kehendak bebas dari kita, dan saya sudah memilih ini. Saya akan berusaha tetap setia dalam panggilan yang saya rasakan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Ya kembali lagi memang dari Tuhan itu sendiri ya. Jadi nggak jauh beda juga, tapi juga tidak jauh beda dengan panggilan hidup orang-orang di luar sana gitu ya, yang berbeda dengan kami, tapi juga pasti membutuhkan kesetiaan, membutuhkan perjuangan juga. Karena kalau kita tidak memperjuangkan itu juga, ya lebih mudah untuk bubar gitu ya, lebih mudah untuk kita tidak berkhianat atau apa, lebih mudah. Tapi ketika kita memperjuangkan, bagaimana berjuang untuk setia pada Tuhan, setia di jalan panggilan ini, bagi yang memilih untuk menikah ya setia dengan pasangannya masing-masing, yaitu sebuah perjuangan. Frater, Christine dan teman-teman, ternyata ketika kita menjalani sebuah panggilan, yang pasti kita tetap harus percaya, berpegang pada Tuhan, itu pasti ya Christine ya. Yang kedua, kita tetap harus setia sama panggilan kita. Bagaimanapun kita sudah memilih itu, kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pilih. Jangan sampai nanti bubar di tengah jalan gitu, Frater ya. Jangan sampai kita bubar di tengah jalan dengan apa yang sudah kita jalani, dengan apa yang sudah kita pilih. Lalu terakhir nih, Frater, Christine, kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang di rumah, yang menonton podcast ini, khususnya kaum muda dari Gereja Santo Gregorius Agung, untuk tetap
setia, entah pun nanti mereka terpanggil menjadi seorang imam atau memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Gitu, Frater. Pesannya saya ambil dari pesan Bapak Paus kita ya, Paus Fransiskus ya. Dia bilang begini, intinya semua panggilan sebenarnya sama saja karena semua panggilan itu intinya mengarah kepada kekudusan. Intinya mengarah kepada bagaimana aku semakin dekat dengan Tuhan. Jadi apapun panggilannya, kami sebagai frater, Christine lektor, lalu ada putri sakristi, putra altar segala macam. Intinya bagaimana dari yang kecil-kecil ini, dari yang kita jalani setiap hari itu bisa membantu kita semakin terarah pada Tuhan. Bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, nah itu membantu kita untuk semakin menemukan Tuhan. Jadi ya semuanya dijalani bagaimana supaya semakin merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup. Kalau saya merasa ini lewat sebagai calon imam, sebagai frater, nah ini saya menemukan Tuhannya di sini. Saya merasa bagaimana lewat cara hidup saya ini bisa terarah kepada Tuhan. Nah, makanya memilih jalan panggilan ini gitu ya. Tapi untuk teman-teman teruslah cari panggilan, cari pegangan hidup, bagaimana apa yang dijalani itu semakin terarah pada Tuhan. Tapi tetap saja intinya jangan takut kalau mau jadi calon imam, jangan takut untuk mau jadi imam. Gas aja. Asik. Gas aja nih yang mau jadi Siapa imam takut, ya. siapa takut. Jangan pernah takut. Oke, kalau dari frater sendiri? Kalau saya ya mirip-mirip ya. Jadi yang penting bagi orang-orang muda di Paroki Gregorius Agung, Kota Bumi, ya kita harus terbuka pada jalan hidup yang diarahkan Tuhan bagi kita. Kita terbuka, kita memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan bagi hidup kita. Karena memang kalau kita kembali ke awal tadi, bagaimana panggilan itu sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang diarahkan Tuhan bagi hidup kita. Beberapa tahun yang lalu saya tidak pernah berpikiran untuk menjadi seorang calon imam, tapi saat ini saya sudah di tingkat akhir. Ya bentar lagi kalau teman-teman doakan ya semoga saya mendapatkan rahmat tahbisan sebentar lagi. Tetapi ya itu kembali ke terbuka kepada kehendak Allah bagi hidup kita. Nah itu menjadi pesan saya bahwa kita saling terbuka, kita terbuka bagi yang mau menjadi seorang calon imam, merasa terpanggil ya jangan takut, jangan pernah lelah, silahkan dicoba. Yang mau menjadi seorang calon suster ya silakan. Kita tidak tahu panggilan kita apa. Wah, berat kita ya. Tidak tahu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah tidak mau mencoba gitu ya. Coba aja dulu. Coba dulu. Mau datang, mau live in ke seminari ya silahkan, kami juga welcome gitu ya. Yes. Yang suster-suster, yang calon suster mau ke susteran live in di sana juga, mereka juga pasti akan welcome untuk remaja-remaja putri. Silakan. Intinya ya itu tadi, jangan pernah takut untuk mencoba karena ya kita tidak pernah tahu panggilan kita itu apa nanti. Terima kasih frater Christine, ternyata nih misteri banget ya jalan hidup kita itu, apalagi tadi setelah kita mendengar cerita dari frater, mereka aja juga bertanya-tanya, kok saya, kenapa harus saya gitu. Jadi yang pasti jangan sampai kita ragu untuk mengambil jalan yang sudah Tuhan pilihkan untuk kita sendiri nih. Yang penting kita mau terus berusaha untuk terus terbuka. Kalau misalnya kita ragu-ragu, kita mungkin bisa sharing ya sama keluarga. Kalau misalnya masih ragu ke teman, atau bahkan kita bisa pergi ke mengunjungi Romo paroki kita sendiri. Ada Romo Wahyu dan Romo Dias yang pasti siap membantu kita bagaimana kita harus menyikapi jalan tersebut gitu. Yang penting kita tetap harus bahagia, jangan sampai kita merasa panggilan ini sebuah keterpaksaan. Ya, betul Frater Christine? Yang Ya. penting bahagia. Ya, Penting yang penting bahagia bahagia. menjalannya. Yang penting kita tetap happy ya. Yes, Kalau bahasa betul. anak sekarang mah happy kyowo gitu deh ya. Karena kalau gitu. dijalani tidak dengan sebuah kebahagiaan atau kegembiraan, itu juga pasti akan berat dan tidak menyenangkan. Iya. Betul, pasti nanti akan terasa sangat lama ya Frater Lama, ya. iya. Kalau Rasa bisa- jadi beban ya? Iya lah, Beban. jadi beban. Kayak kok lama banget ya panggilannya, kok nggak cepet-cepet selesai gitu. Yang penting berdoa juga, Christine. Betul Frater? Betul. Berdoa, Setia, berjuang. setia, berjuang, Berjuang, dan jangan berdoa. lupa berdoa. Berdoa itu kuncinya. Kalau kita melakukan segala sesuatu nggak dengan berdoa, pasti sama aja kayak Iya. tong kosong nyaring bunyinya. Oke. Betul. Kayaknya
sudah cukup nih Frater Christine untuk perbincangan kita hari ini. Oke. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih banyak terima Frater kasih. sudah Terima mau kasih, terima hadir, kasih. sudah mau memberikan Terima semangat kasih. ke anak-anak muda khususnya di Paroki Gregorius Agung untuk mengambil pilihan jalannya menjadi seorang imam gitu. Atau menjadi seorang Suster gitu. Oh, lantang sekali. Saya sebagai host memberikan semangat gitu. Oh, iya, Supaya oke. orang-orang terpanggil nih. Oh, Oke. ternyata host aja semangat, masa kita tidak semangat Oh, gitu. yes, yes. Kirain calon ini. Iya. Oh, bukan. mengarah. Kita tidak tahu panggilan. Iya, kan misteri tadi ya. Mendekati ya. Oke, siap. Oke. Kalau gitu sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Bye. Dah. Dadah semuanya.